Halo semuanya, kami dari kelompok 5 kelas Bahasa Indonesia 40 ingin mempresentasikan atau mengajari kalian bagaimana cara untuk menelusuri referensi dan pengelolaan Mendeley. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok. Halo, perkenalkan, nama saya Brani Manuel Purwoko dengan NRP 503-120-1029. Perkenalkan, nama saya Ika Faikotul Hima dengan NRP 503-120-1037. Perkenalkan, saya Wahyu Atila Kusumawardana, NRP 503-120-1045. Perkenalkan, saya Regita Britannica Putri Tristanti, NRP 50312011053. Perkenalkan, nama saya Damayanti Morandia dengan NRP 50312011085. Nah, jadi kita membuat video ini adalah untuk memberikan informasi terkait menemukan, menyimpan, dan mengelola referensi yang kredibel dan langkah-langkah menggunakan aplikasi Mendeley. Dan juga ada manfaatnya, yaitu memudahkan untuk membuat citasi secara otomatis dan terhindar dari plagiasi. Yang pertama, kita harus mencari sumber yang kredibel. Nah, bagaimana kriteria sumber yang kredibel tersebut? Yang pertama, pastikan sumber dapat dipercaya. Yang dimaksud adalah sumber yang terindeks. Nah, terindeks adalah sumber ini diakui atau masuk dalam basis data lembaga lain. Yang kedua, pastikan sumber dapat dipertanggungjawabkan, dalam artian sumber diterbitkan oleh lembaga resmi atau lembaga yang sudah terdaftar. Yang ketiga, pastikan sumber dapat dilacak, dan pastikan sumber memiliki nomor identitas sendiri. Nah, selanjutnya, bagaimana langkah untuk mencari sumber referensi? Yang pertama, untuk mencari sumber referensi, kita harus tentukan topik yang akan kita cari terlebih dahulu. Yang kedua, cari artikel atau buku tentang topik yang sudah dipilih menggunakan mesin pencari basis data yang kredibel seperti Google Scholar, Sinta, dan lain-lain. Yang ketiga, pilih dan baca artikel atau buku yang paling sesuai, amati penggunaan kata kunci dalam abstrak, lalu rumuskan kata kunci yang lebih spesifik. Yang keempat, gunakan kata kunci tersebut untuk mencari referensi yang lebih tepat. Nah, setelah saya jelaskan beberapa cara untuk mencari sumber referensi dan langkah-langkahnya, kita akan langsung praktekkan pertama. Oke, di sini kita sudah ada beberapa search engine database yang kita miliki. Yang pertama yaitu Google Scholar, yang kedua Sinta, yang ketiga adalah Scopus. Nah, sudah dipastikan sebagian besar atau hampir seluruh artikel yang sudah di-upload di sini merupakan sumber-sumber yang kredibel begitu teman-teman. Nah, untuk mencari sumber, kita yang pertama harus menentukan topik terlebih dahulu. Untuk saat ini kita akan menggunakan topik dampak COVID-19 terhadap pendidikan. Kita coba untuk mendownload salah satu sumber, yaitu artikel atau jurnal yang sudah tersedia di sini. Nah, kita coba untuk memilih jurnal ini. Oke, nah ini kan sudah tertulis ya. Jurnal ini atau artikel ini bisa dikatakan kredibel bagaimana? Yang seperti sudah kita bilang, saya katakan pastikan sumber dapat dipercaya atau terindeks. Nah, yang kedua adalah sumber dapat dipertanggungjawabkan dalam artian diterbitkan oleh lembaga resmi atau lembaga yang sudah terdaftar. Nah, di sini sumber yang kita pilih dipublish oleh Fakultas Pendidikan dari Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Sedangkan yang ketiga, kriteria dari sumber yang kredibel yaitu dapat dilacak atau memiliki nomor indeks sendiri. Di sini untuk yang elektronik memiliki nomor sekian, dan untuk yang print atau offline
memiliki nomor sekian. Seperti itu. Maka bisa dipastikan sumber yang kita pilih saat ini adalah sumber yang kredibel. Seperti itu. Nah, sekian untuk cara untuk mencari referensi atau sumber yang kredibel. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa cara menggunakan aplikasi Mendeley secara mudah, dan tentunya aplikasi tersebut akan sangat membantu kita dalam menulis citasi ataupun daftar pustaka yang akan kita gunakan di dalam tulisan yang kita buat nanti. Nah, bagaimana sih caranya? Kita langsung saja ke next slide. Nah, bagaimana cara memasukkan jurnal atau e-book yang kita jadikan sumber referensi tersebut? Berikut langkah-langkahnya. Nah, di sini sudah saya jabarkan dalam 4 bagian. Yang pertama, kita dapat membuka aplikasi tersebut. Jika kita melakukan prosesnya dari awal, setelah kita membuka aplikasinya, kita langsung diarahkan kepada halaman utama dari aplikasi tersebut, dan nantinya akan saya jelaskan atau saya beri tutorial menggunakan aplikasi Mendeley secara langsung. Nah, saya akan menjelaskan langkah-langkahnya terlebih dahulu, dan langkah kedua, kita klik menu file. Nah, icon file tersebut tuh berada di pada pojok kiri atas aplikasi, yang nanti juga akan saya jelaskan pada video tutorialnya. Nah, setelah mengklik menu file, kita akan mengklik menu add file. Nah, di menu add file ini kita akan diarahkan langsung kepada dokumen laptop kita, di mana kita menyimpan aplikasi sumber referensi yang akan kita gunakan sebagai sumber referensi tersebut, yang akan kita gunakan sebagai citasi ataupun daftar pustaka. Nah, namun sebelum kita mengklik sumber file tersebut, kita dapat melakukan proses sinkronisasi antara aplikasi Mendeley dengan Microsoft Office, khususnya Microsoft Word. Nah, caranya itu kita klik menu Tools, kemudian install Microsoft Plugin. Nah, setelah kita mengklik bagian tersebut, otomatis aplikasi Mendeley dan Microsoft Word akan ke link dan tersinkronisasi, sehingga saat kita melakukan add file atau menambahkan file sumber referensi tersebut, itu langsung dapat kita gunakan citasi dan daftar pustakanya di Microsoft Word yang telah kita gunakan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan video tutorial langsung penggunaan aplikasi Mendeley. Ya. Oke, sekarang kita sudah ada di aplikasi Mendeley Desktop. Sekarang kita langsung saja mengikuti langkah-langkah yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kita klik file pada menu pojok kiri atas, kemudian kita pilih add files, dan kita langsung cari aja sumber referensi yang kita gunakan tadi. Kita klik. Nah di sini kita bisa lihat langsung terinput semua ya, dari judul referensi, sumber referensi, authornya siapa, judul jurnalnya, tahun terbit, ada volume, isu, dan lain-lainnya. Nah, kemudian kita juga bisa menginputnya secara manual jika kita belum bisa atau belum terdapat sumber referensi yang telah kita download. Jadi kita tinggal klik menu di sini, terus add entry manually. Nah, di sini kita bisa secara manual memasukkan judulnya, authornya siapa, dan lain sebagainya di menu ini. Nah, kita jangan lupa nih untuk nge-link Mendeley dengan Microsoft Word-nya. Nah, harusnya di sini tulisannya install Microsoft Word plugin. Cuman kan karena saya sudah menginstall terlebih dahulu, jadi di sini menunya uninstall. Ya, jadi cukup segitu penjelasan dari saya. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk memasukkan citasi dari Mendeley ke Microsoft Word. Caranya adalah yang pertama buka dokumen yang ingin disitasi, lalu klik reference. Sebelumnya pastikan Mendeley dan Microsoft Word sudah terhubung secara otomatis. Lalu klik insert citation, lalu go to Mendeley, lalu pilih dokumen yang sesuai yang akan dijadikan referensi, lalu klik cite. Baik. Dan citasi sudah otomatis dibuat. Lalu jika ingin menambahkan daftar pustaka, kita hanya perlu untuk klik insert bibliography. Dan daftar pustaka nantinya akan terbuat secara otomatis. Seperti ini, kita klik insert bibliography, dan daftar pustakanya sudah ada. Sekian tutorial dari kelompok kami. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.